Sering seru podcast JR Jatim. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun kalian berada. Nah, ini adalah perdana dari persembahan dari Spirit of Millennial JR Jatim yang ngadain podcast Sarser sharing seru JR Jatim. Oke. Nah, sebelumnya mungkin karena perdana kita kenalan dulu ya. Mungkin nanti podcast ini nanti akan diisi oleh staff-staff di JR Jatim. Saya Kepala Cabang Pak Diki, Kabak apa nih? Kabak pelayanan, Pak. Kabak Pelayanan, Pak Dayat Kabak Asuransi. Nah, kemudian juga nanti mungkin ada teman-teman lain yang akan ngisi. Kemudian juga podcast ini nanti bukan hanya soal jasa harja aja, nanti kita bisa bikin dengan Dirlantas misalnya untuk tahu mengenai penanganan lalu lintas di Jawa Timur. Betul. Kemudian mungkin dengan dokter untuk penanganan COVID atau mungkin dengan claimant. Siap. Nah, Pak Diki nanti siapkan Siap. claimant. Nah, sebagai awal kita tidak ada salahnya ya kan mengenalkan Jasara Harja. Jasara Harja itu asuransi kecelakaan dah. Teman-teman Jaspre kan sudah tahu kalau kita naik bis, lihat rambu-rambu belakangnya ada tulisan, kalau nggak bawahnya Jasara Harja. Nah, itu karena upaya-upaya Jasara Harja mencegah kecelakaan, bikin rambu di pinggir-pinggir jalan. Tapi sejatinya Jasara Harja itu adalah memberikan santunan kepada korban laka lantas. Baik itu angkutan umum di darat, laut, udara, kemudian pesawat, ya kan, darat, laut, udara, apa lagi? Bawah tanah belum ada ya? Kereta api. Kereta api ya, kereta api. Kereta api kan di darat, Ada yang di laut sekarang, Pak. Kereta nyungsep namanya. Jadi ya semua transportasi kemudian lalu lintas harusnya dijamin Jasara Harja kecuali laka tunggal karena dalam undang-undang memang dikecualikan, yaitu out of control, jatuh sendiri. Kenapa? Karena sumbangan wajib itu kita berikan untuk orang yang mungkin akan ditabrak. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi yang dijamin adalah setiap orang yang berada di luar kendaraan. Setiap orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan itu yang dijamin. Jadi yang di dalam kalau jatuh sendiri enggak, kecuali angkutan umum, ya. Nah, lebih jauhnya nanti kita ngobrol dengan Pak Diki, ini Kabak Pelayanan. Sebelumnya di mana Pak Diki? Saya di Sumatera Utara, sebelumnya di Jawa Barat, sebelumnya di DKI Jakarta. Wah, kan? Ininya brevetnya sudah banyak nih. Pak Dayat dari mana Pak Dayat? Sebelumnya dari Padang, Pak. Padang, terus? Padang, kemudian Medan, terus kantor pusat Bangka Belitung, wah, iya. sama Palupu. Oke, kalau saya sebelumnya di Banten, Palembang, Pekanbaru. Terus di mana ya? Pontianak, kantor pusat. Jogja, Pati, itu Makassar paling lama saya. Di Makassar itu paling lama. Palu bahasanya yang paling terkenal, yang paling memori. Sampai pinter bikin palu bahasa baru dipindahin. Kita ini sekarang jam ini loh, jam 12:30 ya. Setengah satu nih, acaranya jam 12:30, kita belum makan karena kita kalau di Surabaya itu sarapan kalau nggak soto Madura, bubur ayam, nasi kerawu Pak Diki. Iya, Pak. Hidup Jadi Pak Diki gimana ya soal pelayanan Jasara Harja di Jawa Timur ini? Pastinya Pak Diki kan beda mungkin dengan di Medan ya. Iya, saya kan Medan. Iya. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Kemudian apa program unggulannya nih? Yang pasti yang pertama yang membedakan adalah gubernurnya, Pak. Apa ya? Gubernurnya Oh, iya, gubernur di Sumatera Utara dan gubernur Jawa Timur beda. Kalau di sini kita dengan Ibu Fakifah Indar Parawansa. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Jasara Harja itu seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami adalah
sebagai pelaksana Undang-Undang 33 dan 34 tahun 64. Mungkin nanti kalau konteksnya dengan di wilayah Jawa Timur, kita sudah bekerja sama juga dengan pihak Besok-besok pakai stand mic dong di depan sini gitu. Jadi nggak repot. Pak Diki kasihan gini-gini. Saya mungkin perlu tiduran Pak. Jadi memang ya ini kan ngobrolnya santai gitu Bapak ya. Ini kan tes kan? Ini Ya, kan tes. kita Jadi tes, Pak. yang kurang pas nanti kita tambahin. Nih Pak Fauzi tambahin stand mic. Siap. Kasihan Pak Diki. Besok saya pakai sarung biar lebih kelihatan lebih santai. Ngalingin Pak Dayang. Iya, iya. Sekalian saya kerimbat, Pak. Tadi makanya Pak Dayat sering keliling-keliling sebetulnya penggali kubur awalnya. Jadi betul Pak, jadi Jawa Timur memang mungkin sama sampai di seluruh Indonesia bahwa kita ini adalah sebagai pelaksana tugas pokok kita melakukan pemberian santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, baik itu sebagai penumpang alat angkutan umum di darat, laut, udara, termasuk juga kereta api, dan juga kecelakaan lalu lintas jalan, artinya orang yang ditabrak oleh kendaraan bermotor. Mungkin perlu digarisbawahi adalah kendaraan bermotor. Karena mungkin banyak orang berpikirnya yang penting ditabrak gitu. Padahal kan sebetulnya esensinya adalah kendaraan bermotor yang menabrak. Makanya kalau dalam istilahnya, kalau dalam Undang-Undang 33 yang kita kelola itu ada iuran wajib. Iuran wajib itu kan kita sebagai masyarakat pengguna moda transportasi umum, ketika kita melakukan satu perjalanan, kita pasti bayar ongkos angkut. Nah, dari ongkos angkut itu ada yang namanya iuran wajib. Iuran wajib itu namanya untuk iuran diri kita sendiri. Nah, beda pengertiannya dengan Undang-Undang 34, sumbangan wajib. Sumbangan wajib, mungkin saya ini lagi Pak, untuk teman-teman Jaspren semuanya. Sumbangan wajib itu adalah tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial seseorang sebagai pemilik kendaraan bila mana kendaraan yang mereka punya itu menabrak orang lain. Sehingga kalau di polis industri itu TPL ya, third party liability. Third party tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Betul, jadi kalau kita bayar premi bukan buat menjamin diri kita, tapi menjamin orang ketiga yang mungkin ditabrak. Nah, seperti itu ya. Jadi harapan saya jangan pernah mau ditabrak. Itu aja pesan moral. Karena ketika ditabrak ya sakit, harus dirawat. Jangan lagi kalau meninggal di Jawa Timur berapa kecepatan? Kecepatan kita sudah sangat cepat Pak. Artinya kita dari manajemen. Artinya kalau orang kecelakaan meninggal dunia, kapan dia bisa terima santunan? Yang pasti artinya gini Pak, sepanjang masyarakat cepat melengkapi persyaratannya, secepat itu pula kita bisa menyelesaikan santunannya. Kan masyarakat katanya nggak perlu melengkapi. Betul Pak, artinya kan kita bantu. Kan artinya kan masyarakat sebagai mungkin yang menjadi korban kecelakaan lintas punya kewajiban untuk melaporkan kasus kejadian kecelakaannya ke kepolisian setempat. Kalau dengan itu TACS? TACS itu artinya kan masyarakat tidak ngurus dengan TACS. Kan TACS itu yang baru diluncurkan Polda itu kan traffic accident system. Jadi artinya begitu laka dia masuk rumah sakit, kemudian TACS-nya di entry, kita dapat LP, polisi dapat notifikasi. Betul. Itu kan memang TACS itu sesuatu yang baru di launching kemarin oleh Polda Jatim. Tepuk tangan untuk Polda Jatim. Pastinya sesuatu inovasi baru, artinya tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Memang awalnya setiap masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan itu wajib hukumnya melaporkan kasus kejadiannya ke kembali polisian. Tapi dengan ya seperti yang kemarin kita sudah launching, yang disaksikan juga oleh Ibu Gubernur. Terima kasih Bu Gubernur, Ibu Pak Kapolda juga dan Pak Pangdam. Satu terobosan baru bahwa masyarakat jauh lebih dimudahkan ketika mengalami musibah kecelakaan yang bersangkutan mungkin masuk rumah sakit. Secara sistem nanti secara digital teman-teman dari pihak kepolisian sudah melakukan input data, sehingga dari inputan data yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, pihak rumah sakit bisa segera menangani si pasien sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kita juga bisa segera menjaminkan biaya perawatan yang bersangkutan berdasarkan informasi yang kita terima dari TACS itu. Ya, artinya TACS itu kan meminimalkan korban untuk memangkas birokrasi bisa jadi. Ya, memangkas birokrasi. Nanti kita mungkin cari lebih dalam lagi dengan Pak Dirlantas ya soal TACS ini. Jadi berapa hari itu kalau orang kecelakaan hari ini meninggal? Ya itu bisa diterima atau sore? Hari itu juga bisa kita selesaikan Pak. Juga bisa. Ya, karena kita juga sudah bekerja sama dengan pihak Bank BRI. Terima kasih Bank BRI yang sudah mendukung kegiatan usaha kita, bahwa
sangat dimudahkan masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan, apalagi meninggal dunia. Ahli waris korban kecelakaan itu mungkin belum memiliki rekening bank. Ya, kita di supporting oleh Bank BRI dalam hal ini untuk membuka rekening atas nama ahli waris yang bersangkutan, sehingga mungkin pada saat kejadian kecelakaan mungkin pagi hari, siang atau sore santunan sudah bisa kita selesaikan, Pak. Oke. Yang Jawa Timur satu hari berapa menit? Untuk kecepatan Sampai dengan sejak, dunia? ya kalau kita ada hitungannya itu ada sejak kecelakaan itu sesuai dengan target kan memang 3 hari, tapi kita di bawah 3 hari sudah kita bisa selesaikan. Tetapi untuk sejak tanggal pengajuan, artinya berkas sudah kita terima, tidak sampai 1 jam kita bisa selesaikan. Oke, Pak Dayat, sekarang Pak Dayat apa nih kepala bagian asuransi? Apa nih ininya nih? Sebenarnya apa yang jadi tugas pokoknya kira-kira gitu Pak Dayat? Ya, Pak Dayat ini kepala Samsat seluruh Jawa Timur berarti. terima kasih Bapak. Jadi program dari asuransi ini adalah memberikan kepastian jaminan kepada para penumpang khususnya angkutan umum, baik itu di darat, laut, udara, penyeberangan, dan memberikan satu kepastian juga kepada penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum itu apabila terjadi musibah kecelakaan. Program-program yang telah diluncurkan di Jawa Timur ini khususnya untuk Undang-Undang 33 yang berkaitan dengan alat angkutan penumpang umum, di mana Jasara Harja selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan maksud kami, kemudian Organda, kemudian Gapasdap yang menjembatani penyeberangan kapal-kapal yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Untuk yang di Undang-Undang 33. Kemudian di Undang-Undang 34 kita juga sudah berkolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, kemudian kepolisian untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak SWDKLLJ, jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan pengesahan STNK melalui online. Jadi kita sudah berkolaborasi juga dengan Tokopedia, Indomaret, Alfa, sehingga di masa-masa pandemik seperti ini Bapak, jadi masyarakat tidak harus keluar dari rumah, harus melakukan pengesahan dan pembayaran pajak di kantor bersama Samsat, cukup melakukan pembayaran secara online dan itu sudah dinyatakan sah sebagai alat pembayaran pajak, SW, dan pengesahan STNK. Jadi gampangnya buat Just Friend itu, kalau Undang-Undang 33 itu yang naik kendaraan umum melalui PO yang kolek, kemudian Jasara Harja kerjasama dengan PO untuk penyetoran iuran wajibnya. Ya. Kalau 34, Undang-Undang 34 itu melalui kantor bersama Samsat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Betul. Bedanya apa Pak ya dengan di Padang sebelumnya? Kalau di Padang kami belum melakukan pembayaran secara online Bapak. Jadi dengan inovasi yang telah dilakukan oleh mitra kerja kita seperti Bapenda, terus kemudian kepolisian, ini sangat membantu sekali proses percepatan pembayarannya dan juga sangat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas, dalam arti tidak dibatasi harus ngantri dulu di Samsat berjam-jam dan sebagainya. Dengan adanya alternatif pembayaran itu sangat berpengaruh sekali terhadap aktivitas masyarakat, dan ini berbeda sekali dengan di Padang karena di sana pun untuk pergerakannya masih banyak secara manual Bapak. Ya, yang paling baru tuh Indomaret ya. Indomaret. Tokopedia Bapak. Tokopedia. Ya, Tokopedia. Tapi yang paling banyak diminati itu yang di Indomaret kan? Indomaret. Yang Betul. banyak masyarakat yang Melakukan inovasinya apa aja untuk Just Friend ketahui nih di Jawa Timur ini mengenai kesamsatan tuh memang
yang paling banyak lah ininya ya. Ada Indomaret, ada e-commerce ya, Tokopedia. Kemudian ada dulu ATM Samsat juga pertama kali di sini. Alfamart apa belum bisa kali. Alfamart sedang dikaji ini untuk udah bisa. Oh, ada yang begini di sana sih. Udah bisa ya? Alfamart udah. link aja bisa. Iya. Dulu ATM juga mulainya dari sini, Samsat Online. Memang inovasi yang terbaru. Kalau dulu kita waktu di cabang lain juga kalau studi banding kan selalu ke Jawa Timur studi bandingnya. Termasuk juga ini ada Samsat Gendong Bapak. Jadi dari mitra kerja kita juga mendatangi kecamatan-kecamatan dengan mempermudah untuk pembayarannya. Samsat Gendong namanya. Ini terkait pandemi apa ininya? Apa protokol kesehatan di Samsat dilakukan pada monitor? Tetap Pak. Jadi sesuai dengan kebijakan dari karena kan pemerintah. Samsat itu kan tempat berkerumun orang ya. Betul. Mungkin jadi tempat penularan baru dari khawatirnya gitu. Jadi tetap kita mengedepankan progres untuk protokol kesehatan dengan kalau masyarakat itu melakukan perpanjangan secara datang langsung ke Samsat, tetap dilakukan pembatasan dengan memberikan jarak dari tempat duduk yang akan ditempati oleh wajib pajak. Sebelumnya juga pada proses nanti ada memasuki satu bilik untuk menetralisir adanya wabah-wabah itu dengan melakukan penyemprotan, cuci tangan. Tetap akan kita bantu masyarakat juga untuk melakukan prosesinya itu supaya pada saat mereka nanti berkunjung tidak kaget semacam itu. Kalau nggak salah di Bapenda ada program ini juga ya, pemotongan itu sampai kapan ya? Diskon Corona Pak namanya, itu sampai dengan 31 Juli. Sampai dengan 31 Juli? 31 Juli, jadi warga masyarakat itu silakan datang ke Samsat di mana ada pengurangan ataupun diskon Corona yang diberlakukan oleh Bapenda. Jadi ada diskon untuk pokoknya jadi ya? Pokoknya. Kan biasanya selama ini kan orang yang dihilangkan dendanya. Sekarang pokoknya ini dipotong gitu. Jadi pemberlakuan dispensasi Corona ini berlaku juga untuk dispensasi secara pokok dan denda tahun lalunya Bapak. Dan tahun lalu dan tahun berjalan. Wah, jadi dua-duanya. Berarti dendanya nggak dikutip, pokoknya didiskon. Ya. Diskonnya? Diskonnya bervariasi Bapak. Jadi kalau untuk khusus sepeda motor itu 15%. Kalau untuk kendaraan roda 4 dan lebih itu 5%. 5%. Dan itu berlakunya sampai dengan 31 Juli di mana kendaraan itu tidak melakukan tunggakan. Jadi dia yang tertib. Itu yang bisa diberikan. Untuk masyarakat yang tertib dikasih diskon. Untuk roda 2 15%, roda kemudian 4, roda 4-nya 5% sampai dengan 31 Juli. Berarti diskon ini berlaku untuk masyarakat yang punya kendaraan bermotor Pak, yang tidak punya kendaraan bermotor tidak ada diskon. Jadi sabar Pak, ini cobaan buat Bapak. Saya jalan kaki Pak ke kantor. Kok curhat ya? Saya tahu Pak perasaan Bapak. Silakan Pak. Terus apa lagi Pak? Ada program kedepannya Pak Dad? Kalau program kedepannya, insya Allah Pak, nanti kita akan kembangkan lagi IT yang bisa membantu masyarakat khususnya di daerah-daerah pelosok yang terpencil ataupun mungkin yang akses IT-nya agak bermasalah. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Bapenda dan khususnya juga kepolisian yang sedang menggalakkan program ERI yang akan dikombin dengan Electronic Registration Identification Identification. We are this is from English, right? Jadi regiden elektronik lah, ya. Dan itu sangat membantu sekali pada saat kendaraan-kendaraan itu yang mungkin nanti kok kita akrab banget digunakan dalam kita jodoh.
suatu apa namanya Untuk modus penelitian. tertentu Kriminalitas dan itu bisa- misalnya. kriminalitas, dan itu kita bisa juga mengakses kendaraan ini bodong, kendaraan ini memang katakanlah rusak berat lewat dan ERI itu ya. semacam itu. Nah, nanti kita tanyain di lantas tuh bagian dari salah satu pertanyaannya menjelaskan mengenai ERI sama ini Pak Dayat, IRSMS, Iya. ya kan? IRSMS kan ada Iya, integrated road SMS safety ke management bagian system. pelayanan biasanya. Itu pelayanan. Iya, di Tentang pelayanan. informasi laka lantas. Nanti kita gali lah Pak Dayat, Iya, Pak. bikin undangan ke Pak Dirlantas. Pak Dirlantas mohon izin kalau nonton bisa hadir di sini, nanti kita tanya-tanya Pak Dir. Ya, mungkin saya nambahin aja mungkin dari apa yang disampaikan Pak Hidayat. Artinya sebetulnya bentuk kampanye yang kita berikan kepada masyarakat adalah agar bahwa masyarakat itu tahu ketika dia datang ke kantor Samsat itu esensinya ada 3 pokok utama yang berkaitan dengan kendaraan yang mereka punya. Ya. Satu, tentang registrasi dan identifikasi kendaraan itu. Ya. Jangan sampai kendaraan yang mereka punya itu dianggap bodong atau bahkan Ya. abal-abal atau kaleng-kaleng. Kemudian juga pasti pajak kendaraan. Pajak kendaraan Pajak pasti kan Pemda. iya, Pemda untuk Pembangunan. pembangunan. Dan yang ketiga adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Iya. Artinya itu tadi ya seperti saya sampaikan TPL itu tadi. Artinya ketika manakala mereka sebagai pemilik kendaraan itu tadi menabrak orang lain, maka tanggung jawab hukumnya dialihkan kepada jasa Ya. raja. Artinya masyarakat dihimbau mungkin dengan edukasi seperti ini kita berharap masyarakat jadi lebih tahu lagi sebetulnya kenapa sih mereka harus memperpanjang STNK itu, Pak. Iya. Kewajibannya begitu Pak Diki. Betul, Pak. Sistem administrasi manual Manual satu satu arah, yaitu ada polisi untuk identifikasi, Registrasi identifikasi termasuk mungkin kalau ada kriminal dia penelitian nomor kendaraannya, Betul. apakah ada tindakan teroris, apa namanya barang buktinya itu diidentifikasi milik siapa, Siap. itu Bisa langsung untuk diblokir itu Pak. security ya. Iya. Dari sisi security yaitu dari sisi keamanan nasional dia harus punya identifikasi itu dengan ERI, Electronic Registration and Identification. Kemudian ada pajak di situ, pajak untuk pembangunan. Ada lagi jasa harja ya di situ ya Wajib. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat korban laka lantas. Ya kira-kira gitu, Just Friend ininya informasi awal. Masih banyak yang harus diperbaiki ya. Coba. Bangku ini, Fauzi cari Iya, kurang dingin juga, Pak. Stand mic kurang dingin. Iya. Mana ini Bu Gadis nih? Bu Gadis nih bagian pembelian AC. Oh, Martabaknya juga. oh martabak. Wah, martabak belum. Jadi nanti kalau kita ngundang narasumber lain dari eksternal, ya paling nggak udah nyaman lah orang duduk, nggak panas. Ini panas nih. Ya. AC-nya dipindahin. Mudah-mudahan ini berlanjut nih dan berkesinambungan. Jangan cuma baru-baru aja. Siap. Artinya dibikin jadwal lah kira-kira untuk mengedukasi masyarakat, Betul. memberikan informasi ya seminggu sekali lah minimal untuk melakukan apa namanya sosialisasi apapun lah, kesehatan kah, kemudian claimant lah, Ya. claimant secara real dia bisa menceritakan kalau ngobrol gini dia bisa menceritakan dari mulai kejadiannya terus bagaimana dia bisa tahu jasa harja. Tapi mungkin korbannya bukan meninggal, Pak ya, karena korban yang meninggal nggak bisa kita bawa ke sini, Pak. Iya itu. Korbannya meninggal nggak apa-apa. Sudah dikubur, Pak. Ahli warisnya yang datang. Alam barzah itu ya. Kalau korban luka-luka boleh juga, tapi korban luka-luka itu ya inilah kadang-kadang ya, kita ini makin lama karena kita makin digital, korban yang luka-luka itu kadang-kadang nggak bersentuhan sama jasa harja kan? Karena kita terbitkan garansi letter Kan social distancing, Pak, tidak boleh bersentuhan, Pak. Iya, tapi Apalagi dia- kalau bukan muhrim, Pak. Tapi dia jadi nggak tahu. Ini yang dijamin nih jasa harja yang jamin kan? Taunya institusi lain. Nah, kalau ya nanti kita gali lah kalau ada claimant di apa namanya yang bisa kita undang ke podcast Sarser ini, kita bisa berbagi sharing pengalaman Tuh. supaya informasi kita tahu. Oke, apalagi Pak Diki yang perlu diperbaiki? Tambah piano mungkin. Piano, mari. Piano, mari. Jadi Pak Diki pulang kemana? Jakarta ya? Saya Pak Dayat ke Medan. Iya, kadang dia di Bekasi Pak, kadang juga ke biasanya pulangkan saja pada orang tua.
Pulang saja. Oke, ada informasi lain Pak Diki, Pak Ded? Mungkin cukup gitu Pak, mungkin ini Gitu sebagai ya, perkenalan. sebagai Nanti perkenalan. mungkin mudah-mudahan nanti teman-teman Just Friend mungkin nanti bisa memberikan komentarnya atau saran seperti apa ke depannya. Kasihlah giveaway Ya, yang nanti Pak Hidayat komentarnya paling apa? Paling Oke lah, paling aktif, paling oke atau edgy, paling pedes sih? paling ajib. Harus yang paling ini, yang paling bikin. Ya, jangan bilang jasa raja baik, jasa raja baik. Kita nggak butuh itu. Kita justru Tapi butuh yang kritik. betul-betul kritiknya Kritik pas singkong, ya. kritik. Kritik. Itu kritik Pak lu di Padang. Kritik balang. Kalau lagi lapar begini Pak, ingetnya makanan. Ya, kita belum makan nih karena sudah makan soto Imam Bonjol Madura ya. Jadi Ini di endorse juga Pak, ini di endorse lagi satu Madura. Ada namanya itu nggak ada itu. Oh, bukan ada. ada. Itu cuma bunyinya soto Madura Di Ponorogo nomor sekian gitu Pak ya. Imam Bonjol. Itu di endorse namanya. Bocol itu. Itu saya kira ya teman-teman Just Friend, terima kasih atas perhatiannya, atas nontonnya. Jangan lupa like apa? Like, follow and subscribe JR Jatim di medsos, di IG maupun YouTube. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sar JR Jatim. Sering seru podcast.